Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin menyelesaikan tugas sosial media dengan berjudul edukasi. Dosen pengampunya yaitu Bapak Roma Iskandar SEMM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang dampak positif dan negatif bermain sosial media. Yang saya ingin bahas pertama yaitu dampak positif bermain sosial media. Yang pertama yaitu konektivitas. Salah satu manfaat dari media sosial yaitu konektivitas. Seseorang bisa menemukan beragam macam orang dari mana saja. Hal ini tidak terbatas jarak yang ada. Oleh karena itu, walaupun jauh, seseorang bisa tetap terhubung. Yang kedua yaitu pendidikan. Media sosial tidak hanya untuk berhubungan dengan orang lain, tetapi juga pendidikan. Melalui media sosial, seseorang dapat memperoleh berbagai ilmu baru. Ilmu yang ada juga terdiri dari berbagai bidang sehingga menambah pengetahuan kita. Selanjutnya itu ketiga, bantuan. Media sosial dapat membantu ketika sedang membutuhkan bantuan melalui sebaran informasi yang ada seperti donasi. Media sosial dapat menyebar ke berbagai wilayah. Hal ini bisa mengundang empati orang lain untuk turut membantu seseorang atau lembaga sosial yang membutuhkannya. Yang keempat yaitu informasi. Manfaat media sosial yang cukup terasa yaitu penyebaran informasi yang ada. Walaupun tidak memperhatikan pemberitaan di televisi ataupun koran, dengan media sosial informasi tersebut tetap didapatkan. Yang kelima yaitu promosi. Media sosial juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana informasi. Hal ini karena media sosial dapat dilihat oleh siapa saja, sehingga produk yang ditawarkan bisa diketahui banyak orang. Selain itu, media sosial juga bisa digunakan untuk iklan dan dihubungkan dengan target pasar yang dipilih. Yang keenam yaitu inovasi. Media sosial membuat seseorang untuk melakukan berbagai inovasi. Hal ini bisa dihubungkan dengan profesi yang dimiliki. Melalui media sosial, seseorang dapat memanfaatkan untuk membantu hal-hal yang berhubungan dengan profesi. Selanjutnya itu yang ketujuh, membantu memerangi kejahatan. Media sosial juga sangat bermanfaat untuk memerangi kejahatan yang ada. Misalnya, terdapat buronan yang lari. Dengan menyebarkan fotonya di media sosial dapat membantu aparat untuk mencari. Ketika seseorang melihat dapat melaporkannya ke kantor polisi. Yang ke-8 yaitu membantu membangun komunitas. Media sosial dapat membantu untuk membangun komunitas berdasarkan berbagai hal. Biasanya komunitas ini terbentuk karena memiliki kesukaan, ideologi, agama, atau hal lain yang sama. Dengan media sosial, semua orang tersebut dapat berhubung satu sama lain. Selanjutnya itu saya ingin menjelaskan dampak negatif bermain sosial media. Yang pertama itu penindasan maya atau cyberbullying. Menurut laporan yang diterbitkan oleh pewcenter.org, sebagian besar anak telah menjadi korban penindasan maya di masa lalu. Hal ini dapat berpengaruh kepada perkembangan orang tersebut serta menimbulkan ketidaknyamanan. Biasanya, orang yang melakukan hal tersebut menggunakan akun palsu sehingga tidak diketahui. Lalu yang kedua, peretasan atau hacking dan penipuan. Melalui media sosial, seseorang dapat meretas data pribadi orang lain dan disebarluaskan di internet. Hal ini juga bisa dijadikan sebagai pencurian identitas yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Media sosial juga sering digunakan untuk menipu orang lain, terutama untuk bisnis.
Ketiga yaitu kecanduan. Media sosial bisa menyebabkan rasa candu kepada seseorang. Hal tersebut terkadang membuat melupakan dunia nyata sehingga berbagai hal terabaikan begitu saja. Oleh karena itu, seseorang yang kecanduan media sosial akan sangat mengganggu kehidupan pribadi mereka. Sekian, saya Muhammad Rizky Gufron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.